Ya, oke. Oke, Krisantina. Hari ini gilirannya Kak Krisantina. Kita mulai ya. Oke. Selamat malam semuanya, teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita percaya berapapun kita yang berkumpul saat ini, Tuhan terlibat dari awal sampai akhir ya. Tuhan hadir dan memberikan kita membuka pengertian-pengertian yang baru. Bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan yang mengurapi setiap kita gitu. Oke, untuk memulai di awal, saya mau merangkum sedikit refresh rangkuman bab 1 sampai bab 7 supaya yang belum pernah join sebelumnya ada gambaran mengenai apa ini hati yang menghitam. Jadi hati yang menghitam adalah judul buku ini adalah hati yang menghitam. Hati yang menghitam adalah hati yang menyimpan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang melukai, dan hal-hal yang mematahkan harapan. Apa sih ciri-cirinya orang yang hatinya menghitam? Inilah ciri-cirinya. Semua perkataannya penuh dengan kepahitan. Pandangannya sempit dan full of negativity. Artinya suka fokus pada kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain. Sensitif, mudah tersinggung, suka bergosip karena demen melihat kekurangan-kekurangan orang. Kayaknya itu jadi suatu materi yang sangat menarik untuk dibahas gitu kan. Pesimis, mudah kecewa, dan putus asa. Intinya, orang-orang yang membiarkan hatinya menghitam adalah orang-orang yang gagal menerima kasih karunia. Kasih karunia itu kemampuan ilahi yang diberikan kepada setiap orang. Tapi karena hatinya menghitam, hati tidak lagi bisa menghargai kasih karunia itu dan belum mengalami kebenaran yang memerdekakan. Karena kalau kita sudah mengalami menerima pengampunan dan kasih secara cuma-cuma, maka seharusnya kita juga mudah membagikan pengampunan dan kasih yang telah kita terima dengan cuma-cuma kepada sesama. Sebenarnya di sini saya ada 3 ayat pendukung ya mengenai hal yang tadi saya sebutkan. Jadi dari Efesus 2 ayat 3 sampai 10 saya bacakan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini firman ini menyadarkan bahwa semua hanya karena kasih karunia. Jadi kita jangan menyimpan kasih karunia yang kita terima sehingga kita nggak mau membagikan ke orang lain gitu. Karena di ayat yang berikutnya Roma 3 ayat 23 sampai 27, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah
untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Jadi waktu dosa-dosanya yang dulu, Tuhan memberikan keadilannya supaya nyata bahwa orang-orang yang percaya kepadanya itu dibenarkan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Kalau kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, seharusnya kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan kita dari pengalaman buruk, luka-luka di masa lalu, bukan oleh kuat, hebat, dan usaha kita, tapi oleh kuasa firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Seperti firman berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ini Tuhan yang berkata-kata, bukannya manusia. Jadi kalau Tuhan yang berkata-kata, ini adalah jaminan. Jaminannya kalau kita tetap dalam Dia, dan Dia tetap di dalam kita, kita adalah murid-muridnya, maka firman itu akan memerdekakan setiap kita. Gitu ya. Oke, itu aja sekilas. Semoga teman-teman yang belum pernah mendengar sebelumnya mendapatkan gambaran sepintas mengenai hati yang menghitam. Sekarang kita mau membahas bab 10. Bab 10, judulnya yang terdahulu menjadi yang terakhir. Sedangkan anak yang satunya, yang pertama menjawab iya, tapi tidak mengerjakan. Anak yang kedua menjawab tidak, tapi dia akhirnya mengerjakan. Jadi, di antara dua anak ini, manakah yang menghargai kasih karunia-Nya gitu kan? Jadi itu anak yang kedua yang benar-benar menghargai kasih karunia yang diberikan oleh kesempatan yang diberikan oleh bapaknya. Jadi dalam perjalanan rohani atau proses kehidupan orang, bisa ada yang kehilangan upah. Anak yang pertama kehilangan upah karena dia hanya menghibur dengan menjawab iya, tapi tidak mengerjakan. Sedangkan anak yang kedua menjawab tidak, tapi dia melakukan. Seperti dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan proses rohani kita, ada orang-orang yang kehilangan upah yang seharusnya diterima karena berhenti mengikuti Tuhan, karena kecewa dan menolak Tuhan, karena kepahitan, karena terlambat oleh banyaknya himpitan hidup, sehingga mereka menjadi orang yang terakhir. Boleh mundur satu dulu, R. Ya, sebelum ini. Mengapa Tuhan menyebutkan upah? Dari Matius 19 ayat 28-29, dari pertanyaan Petrus itu, Yesus menjelaskan tentang upah mengikutnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjelaskan tentang upah bagi orang-orang yang tetap mengikutinya, sekalipun mengalami berbagai penderitaan karena kehilangan. Jadi dalam proses kehidupan,
orang bisa mengalami kehilangan upah karena mengalami berbagai macam kepahitan tadi, kehilangan dan berbagai hal. Tapi Tuhan bilang yang setia, yang tetap taat akan menerima upah. Apa sih itu upah? Upahnya adalah dari pengertian dari firman yang dibagikan tadi, upahnya adalah ikut memerintah bersama Tuhan di atas tahta kemuliaan. Menghakimi umat-umat pilihannya, ikut bersama Tuhan di atas tahta kemuliaan untuk menghakimi umat-umat pilihannya. Yang kedua, apa itu upah? Bagi yang rela dan taat mengutamakan Tuhan, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau kita perhatikan dari 2 poin ini, upah terbesar di surga adalah kebahagiaan bisa bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi, itu upah yang kita akan terima kalau dalam proses kehidupan yang kita lewati, kita tetap bisa bertahan sampai akhir, supaya kita nggak jadi yang terdahulu, tapi kemudian jadi yang terakhir. Tapi kita yang siap menerima upah Tuhan, karena kita taat mau mengikuti perintah Tuhan. Selanjutnya, ada orang-orang yang gagal menerima upah karena mereka berhenti mengikuti Yesus. Karena kepahitan-kepahitan hidupnya, mereka memilih untuk berhenti mengikuti Yesus. Biasanya kenapa? Biasanya karena mereka kecewa. Kok udah taat, udah mengikuti segala kehendak Tuhan, udah berusaha hidup benar, kok masih menemukan berbagai macam kesulitan, gitu. Jadi mereka kecewa. Lanjut, karena sakit hati, tidak mau mengampuni, lalu karena masih mencintai dunia daripada Kristus, mencintai apa semua yang dari dunia itu, segala sesuatu yang prosesnya instan, yang kelihatannya gampang, yang langsung fokusnya pada hasil akhir. Jadi kok kayaknya ngikut Tuhan susah banget sih ya, gitu. Harus melewati proses. Jadi akhirnya mereka beralih dan mereka berhenti mengikuti Yesus, dan itu yang membuat mereka gagal menerima upah. Lanjut, Jadi pilihan yang salah mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Pilihan untuk tetap bertahan, tetap taat, akan menentukan hasil akhir kita bersama Tuhan, gitu kan? Kenapa memilih yang salah? Karena biasanya bisa ada 4 alasan: terhambat, tertambat, tersumbat, dan terlambat oleh banyaknya himpitan hidup, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terakhir. Walaupun mungkin sebenarnya mereka sudah jauh lebih mengenal Tuhan lebih awal, sudah jadi anak Tuhan begitu lama, tapi pada akhirnya karena mereka terhimpit oleh berbagai macam persoalan, mereka akhirnya jadi mundur. Jadi terhambat menerima, menghargai kasih karunia, terhambat untuk melihat kemurahan Tuhan. Lanjut, Apa itu artinya terhambat, tersumbat? 4T itu. Terhambat artinya pertumbuhan rohani yang tidak dewasa, tidak bertumbuh. Sepertinya mengenal Tuhan, tetapi seperti tanaman bonsai gitu loh, yang tidak berkembang, seperti jalan di tempat, hanya segitu aja gitu. Karena dia terhambat untuk menerima kasih karunia berikutnya, karena matanya dibukakan oleh luka-luka, terlalu fokus sama luka-lukanya gitu. Oke. Tersumbat, tertambat, oke. Tertambat,
kehidupan yang tidak mengalami kemajuan, kehidupan yang menjemukan. Jadi seperti burung dalam sangkar, seperti seperti tidak berkembang, tidak bisa berkembang, hanya sebegitu aja gitu, tidak bisa berkembang. Jadi sepertinya semuanya baik-baik saja, tapi dia sebenarnya terikat di dalam satu keadaan gitu, tertambat, tersumbat. Perkataannya banyak yang menyakitkan karena banyak sumbatan di hatinya. Seperti firman dalam Yakobus 3 ayat 6. Oke, berikutnya R. Terlambat untuk meresponi kasih karunia Tuhan. Akhirnya menjadi yang terakhir. Percis seperti tadi di awal, gambaran tentang dua anak itu kan. Anak yang pertama yang hanya menjawab iya. Kita seringkali kalau Tuhan tugasin kita apa, sepertinya kita iya gitu, sepertinya kita oke, tapi kita nggak mengerjakan dengan maksimal, atau kita mengerjakannya dengan terpaksa. Kita tidak memberikan yang terbaik gitu, atau kita malah kadang-kadang nggak mengerjakan. Contoh urusan kecil, kita suka dibilang gini kan sama teman-teman, tolong doain ya, kita jawabnya apa? Iya. Coba jujur sama diri kita masing-masing, apakah kita langsung doain saat itu? Enggak kan, kadang-kadang nanti kita diingatkan baru, oh iya doain. Sering untuk hal-hal sekecil itu aja, kadang-kadang kita cuma jawabnya iya to please others gitu, to please others, seperti juga kita iya to please Tuhan gitu. Tapi udahnya kita nggak ngerjain apa-apa, apa bedanya kita sama anak pertama itu kan? Terus anak yang kedua, dia jawab enggak, tapi dia lakuin, tapi dia kerjain gitu. Makanya anak yang pertama itu akhirnya menjadi yang terakhir. Kurang lebih begitu. Berikutnya F. Ini akibat gambaran mengambil pilihan yang salah. Jadi kalau ada yang paling gak enak di dalam hidup itu adalah penyesalan. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi orang-orang yang kehilangan upah itu gambarannya seperti dalam Matius 13 ayat 22. Seperti perumpamaan orang yang menabur. Orang yang menabur benih. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Inilah gambaran tadi, bonsai. Jadi dia tidak berbuah, dia dengar, dia tahu firman, dia tahu Tuhan, tapi dia nggak berbuah karena terlalu terhimpit fokusnya sama himpitan-himpitan dunia. Dan tadi yang gambaran video yang tadi yang sangat ekspresif itu, saudara-saudara, itu adalah gambaran dari suatu yang bernama penyesalan. Penyesalan biasanya timbul karena kita suka dengan aku pernah loh mengalami Roh Kudus, aku pernah loh mengalami jamahan Tuhan, pernah, tetapi sekarang dia kehilangan semuanya itu karena tidak menghargai kasih karunia dan kehilangan upahnya gitu. Jadi seperti itu. Bab 10. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Jadi tadi yang terdahulu menjadi yang terakhir bisa karena orang itu kecewa dan menolak Tuhan. Karena itu dia berpaling, berhenti mengikuti Yesus. Firman-Nya dalam Matius 11 ayat 6, ini Yesus sendiri loh yang berkata. Dia bilang, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Lalu sama ditegaskan ulang di Lukas. Waktu Tuhan bilang, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lalu di Yohanes 16 ayat 1a, Tuhan juga berfirman, semuanya ini kukatakan padamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
Kenapa sampai terus diulang-ulang begini sekian banyak di dalam Alkitab? Ternyata sangat penting bagi kita untuk tidak kecewa sampai menolak Tuhan, sampai berhenti mengikut Dia karena berbagai proses kehidupan dan berbagai proses rohani yang kita lewati. Jadi mari terus semangat, jangan sampai kita jadi yang terdahulu dan yang terakhir, jangan sampai kita kehilangan upah. Mari kita biar kita semua boleh diperhitungkan jadi orang-orang yang menang sampai akhir. Thank you. Bagus banget yang dibagikan. Saya teringat, nggak nambahin aja sih, sebenarnya sudah sangat lengkap ya yang dibagikan tadi, nggak perlu ada penyembahan. Tapi saya jadi ingat gitu satu ilustrasi tentang monyet yang tertambat kakinya. Monyet kan sebenarnya punya potensi untuk melompat tinggi dari satu pohon ke pohon lain gitu. Dia punya kekuatan di situ, dia punya keahlian di situ gitu. Tapi beda dengan monyet yang kakinya diikat di satu pohon. Dia melompat tapi pasti di situ-situ aja, cuma di sekitar sepanjang rantai yang mengikat kakinya gitu. Jadi saya bayangin gitu. Kata tadi ada 4T dan salah satunya adalah tertambat gitu. Jadi kalau kita hanya berjalan di tempat, tidak bisa berlari jauh ya, mengikut Tuhan, tidak bisa melakukan terobosan-terobosan, berarti itu ada yang salah gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang mengikat hati kita sehingga hati kita itu enggak leluasa gitu ya. Salah satu kali yang tadi ya yang obrolan kita sebelum mulai yaitu luka yang menua ya, ada satu mungkin kita sering abaikan luka itu, tetapi kalau luka itu tidak pernah dibereskan itu akan seperti borok di dalam tubuh kita, itu lama-lama bernanah, lama-lama akan bisa mengganggu gitu. Jadi jangan pernah tertambat. Itu aja sih yang saya diingatkan. Kasih R. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau sharing. Ya, teman-teman ada yang mau sharing nih, yang kita alami yang tadi itu kayak tertambat, tersumbat, akhirnya jadi yang terakhir, terlambat gitu loh ya. Terlambat meresponi, jadinya jadi yang terakhir gitu. Ada yang punya pengalaman nggak kira-kira? Teman-teman ayo sharing something. Eva atau siapapun. Siapa sih nggak pernah ngalamin kayak gitu? Tertambat, saya pernah kok tertambat. Stagnan di ngapain, akhirnya boring gitu loh. Karena ya itu kecewa. Ayo Lai, ayo. Lale dari Bali ya. Iya, saya nggak buka. Welcome Lai, ayo Lai. Karena takut nggak buka, nggak apa-apa. Nggak buka, nggak apa-apa. Aku sih dapat dari 4 yang perkataan tadi ya, terhimpit, tersumbat, tertambat, terlambat, dan ini lucu juga ya, ada at-atnya jadi ibu tambah itu ke bawah namanya. Ya, saya sih secara manusia ya ngerasain semua ya, terhimpit dengan situasi yang sangat tidak memungkinkan, membuat saya terluka, akhirnya membuat saya tersumbat, dan akhirnya saya merasa tertambat dan akhirnya terlambat. Tapi yang terlambat itu yang paling mengerikan buat saya, jangan sampai saya terlambat. Tapi betul juga sih bahwa hidup ini biar terhimpit apapun, kurasa setiap teman-teman di sini juga semua mengalami perkataan itu ya. Tapi bagaimana caranya untuk kita untuk never give up, untuk terus berjuang walaupun kita. Nah, itu gimana itu? Nah, itu gimana tuh kalau jujur aja nih, saya dimaki-maki orang gitu ya. Kebetulan saya orang Katolik ya. Saya dimaki-maki sama orang Kristen. Kira notabene-nya tuh kayak gue dianggap sampah gitu tuh enggak. Oh, kamu nih Katolik, imanmu tuh kecil. Kamu tuh penyembah patung. Kamu tuh sampai jarinya tuh nonjol sampai jidatku tuh enggak. Sampai kamu ini penyembah Santo, sampai bengong gue, siapa juga yang nyembah patung gitu ya. Siapa juga yang menyembah Bunda Maria, aku hanya menghormati beliau dan tidak pernah lebih dari itu. Tapi kalau perkataan itu membuat saya terhimpit sampai akhirnya tersumbat kan.
Tapi saya forget aja lah. Saya punya selalu berpikir, gua sih nggak peduli bahwa teman-teman saya di Bali itu dimanapun juga teman. Kamu di Katolik, go ahead terus aja, nggak apa-apa. Ngapain udah Tuhan juga nggak pernah datang juga nggak nanya kamu gereja mana. Ayo kamu gereja ini nggak ada. Pokoknya semua juga nanti akhirnya kan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Tuhan. Saat aku terhimpit dan semua perkataan ini aku udah benar-benar merasa nih. Tapi sih aku belajar ya dari banyak hal untuk berpikir saya tetap akan percaya dan mengikuti Yesus apapun terjadi. Karena udah apa ya, udah mendarah daging bahwa keputusan saya adalah mengikuti Yesus gitu. Dalam banyak hal ngomongin apapun saya nggak peduli, tapi tetap saya percaya sama Yesus. Dalam banyak hal saya tetap akan percaya Yesus. Saya terus percaya dan dikatakan menurut saya adalah saya tetap I believe to God. Dalam banyak hal apa yang saya terhimpit, diinjak, dihina, dimaki, wah ada urusan dagang, urusan kerjaan, lihat semua dalam kehidupan hari-hari aku ditipu orang, dihina orang segala rupa. Tapi aku belajar loh, never give up dari setiap keadaan. Jadi tapi perkataan ini benar loh bahwa tadi ya siapa namanya tuh tadi? Nah, Santina dari Jakarta dia. Aku terakhir senang banget perkataan ini loh. Yesus itu makin besar dan aku harus makin kecil. Sebenarnya saya dapat dari pelajaran dari teman saya dari teman dari Labuan Bajo. Dia bilang begini kepada saya. Sebenarnya tuh kalau semakin kita dekat sama Tuhan, semakin sadar diri kita tuh nggak ada apa-apanya. Yes. Betul nggak sih perkataan itu? Betul. Aku ngerasa tuh betul dong. Kalau malam-malam aku berdoa, Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan aku benar-benar nggak bisa apa-apa, tapi aku percaya Tuhan gitu kan, bahwa aku semakin mengandalkan Engkau, aku merasa aku tuh nggak ada apa-apa, benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Semakin kecil. Nah ini perkataan ini luar biasa buat saya bahwa Yesus tuh semakin besar di dalam saya dan saya semakin kecil. Saya sangat terberkati. Thank you banget ya. Thank you banget. Paling itu aja. Amin. Saya Thank boleh you, meresponi sharingnya Lailai barusan ya? Boleh dong. Boleh dong. Jadi tadi kan Lailai nanya bagaimana di judging sama orang-orang gitu kan? Ya, di judging mengenai apa agama Katolik atau apa segala macam. Saya cuma mau mengingatkan tadi di awal yang waktu saya bagikan itu ada firman dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 kan. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi sebenarnya yang kamu penting untuk fokus adalah Tuhan itu tidak pernah membangun agama. Tuhan itu membangun hubungan. Christian itu relationship, bukan tentang agama. Jadi yang perlu kamu terus lakukan adalah intim sama Tuhan, melekat sama Tuhan, melekat sama firman-Nya, bangun hubungan personal sama Tuhan, sehingga kamu mengerti bahwa status kamu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh penilaian orang. Sehingga kamu ngerti banget, seperti firman Efesus 2 ayat 10, kamu itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Jadi hidupi aja firman Allah, hidupi kebenaran firman Tuhan. Jangan biar seperti keputusan kamu baik, udah benar, tidak membiarkan semua opini orang itu mempengaruhi kamu. Kamu tetap setia, tetap taat, ikut Tuhan. Nanti pada akhirnya Roh Kudus yang di dalam kamu, kuasa firman Tuhan yang di dalam kamu yang akan memimpin kamu untuk mencari kebenaran itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Gitu. Jadi seharusnya segala himpitan apapun itu memang tidak akan menggoyahkan kamu, tapi harusnya kamu semakin kuat di dalam Tuhan kalau kamu semakin melekat. Seperti ranting yang melekat sama pokok anggurnya, kamu nggak akan pernah kering. Gitu kali, Lai. Ya, oke, thank you. Ya, siap.
Oke, PR thank you. lanjut. Ada teman yang mau sharing lagi? Ada yang mau sharing lagi? Silakan menambahkan atau mau sharing pengalaman pribadi. Thank you, Lai, mau sharing sama kita. Kalau nggak ada, kita lanjut ke TV. Oke, langsung aja. Di bagian kedua, karena hati yang berpaling pada Tuhan. Bab 14, ketika Tuhan membungkukkan diri. Diambil dari Mazmur 113 ayat 4-6. Firman Tuhan, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Nah, ketika saya membaca ini, yang saya ingat pertama kali adalah Daud. Kenapa saya mengingat Daud? Karena Tuhan dapat terkesan pada hati manusia sampai Tuhan berkenan membungkukkan diri. Nah, saya ingat sekali dengan Daud, gimana hati yang berfokus mengejar hadirat Tuhan. Sehingga hati yang seperti itu yang mendapat perkenanan Tuhan. Tuhan mencari orang yang kegemarannya adalah menyukakan hatinya. Di ayat 4-6, siapakah Tuhan? Ayat 4-6 berkata, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan adalah yang empunya kuasa. Tuhan mengatasi segala bangsa dan kemuliaannya mengatasi segala bumi. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuka hatinya di dunia ini. Mereka tidak peduli dengan siapa dan siapa yang menciptakannya. Tetapi dalam firman ini, Tuhan mengatasi segala bangsa dan bumi ini. Seluruh kuasanya tunduk kepadanya. Kalau ada suatu bangsa yang mengklaim bahwa mereka adalah penguasa yang bisa mengendalikan semua bangsa di dunia ini, percaya bangsa itu pasti terkutuk dan oleh kesombongannya Tuhan akan menunjukkan bahwa dialah satu-satunya yang mengatasi segala bangsa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Di sini saya mengajak untuk merenungkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita, tidak perlu memberontak kepadanya. Cukup berserah dan nikmati kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Matanya tertuju kepada kita yang pasti. Nah, hanya orang yang rendah hati yang akan ditinggikan. Di ayat yang ke-7 sampai 9, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia menundukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Nah, hanya orang yang rendah hati yang akan ditinggikan. Dari sini yang saya dapatkan adalah hanya orang-orang yang jauh yang akan diangkat untuk berdiri dan hanya orang-orang yang rendah hati yang akan ditinggikan. Berbahagialah kamu orang-orang yang direndahkan sebab kamu pasti akan ditinggikan. Tuhan itu sangat adil, itulah mengapa saya percaya bahwa dialah satu-satunya hakim yang bisa menyelesaikan segala perkara kita. Dia akan memperhatikan segala apa yang dalam penderitaan kita, dari yang kita hina dalam debu, bahkan memberikan jaminan untuk meninggikan kita, untuk dapat berduduk bersama-sama. Sungguh janji yang menguatkan bagi saya pribadi, tidak selamanya saya dalam keterpurukan. Sebab saya mempunyai harapan pasti, yaitu akan janji Tuhan. Tetapi bagaimana saya dan kita semua dapat menggenapi janji Tuhan tersebut? Satu hal, hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu satu-satunya cara supaya Tuhan menggenapi janji kita. Sebab saya tahu bahwa hanya orang yang rendah hatilah, hati yang memiliki takut akan Tuhan dan terus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Yang membuat saya terkesan di sini, nah ini, perihal sikap hati yang merendahkan diri, di mana
Yang saya dapatkan hanya orang yang memiliki kerendahan hati, yang hatinya mau berpaling pada Tuhan, hati yang menghargai kasih karunia, dan hati yang benar akan mengejar kebenaran, bukan pembenaran. Jadi saya ulangi sekali lagi, hati yang berpaling kepada Tuhan, hati yang menghargai kasih karunia, dan hati yang benar karena mengejar kebenaran, bukan sebuah pembenaran. Kembali lagi ke prinsip hati. Nah, prinsip hati di sini akhir-akhir ini kita sering mendengar dan bahkan kita sering mengamati bagaimana para hamba-hamba Tuhan mungkin secara kalau saya bisa lihat kedalaman hati kita nggak tahu kedalaman hati seseorang. Nah, secara kita lihat mungkin dia rendah hati. Nah, tapi kan dalamnya hati seorang kita nggak tahu. Nah, Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan kalau mereka memiliki kerendahan hati. Bukan untuk kesombongan. Wah, gerejanya besar, jemaatnya besar. Bukan berarti saya ngomong percuma. Di dunia kamu dipermuliakan sama jemaatmu. Kalau di surga kamu tidak diberkati. Nah, gitu. Kita kan bukan memikirkan perkara-perkara di dunia, tapi kita lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Betapa kamu punya jemaat banyak, tapi kamu nggak bawa berkat. Ketika kamu berkhotbah, wah jemaatnya ya. Nah, hamba Tuhan nih, misalnya seperti itu. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Wah, yang dia cuma berkat. Nah, esensi kita ke gereja, kita bukan mencari berkat. Kita bukan menerima, tapi kita memberi. Setelah apa yang dapat kita terima dari dalam gereja, itu akan kita bagikan. Kehidupan kita tidak hanya pada saat kita dengar khotbah di gereja, ya, gitu. Nah, esensinya adalah setelah kita keluar dari gereja, setelah kita mendengarkan khotbah, bagaimana setelah kita mendengar, kita memahami, kita bisa melakukan nggak? Kita bisa sebagai pelaku firman nggak? Itu butuh yang namanya kerendahan hati. Allah menentang orang yang rendah hati, Allah menentang orang yang sombong, tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Seperti itu. Nah, selanjutnya kembali ke prinsip hati. Di sini adalah kebenaran yang harus kita pahami benar-benar adalah akhir-akhir ini kehidupan tentang kondisi hati kita. Nah, saya sangat tertarik di sini perihal untuk hati yang menghitam. Nah, kalau saya pelajari di sini, hati yang menghitam itu seperti apa? Saya berusaha untuk membuat renungan. Ya, seperti ini. Segala sikap dan tindakan kita bersumber dari hati. Jika hati kita jahat, maka tindakan kita pasti jahat. Jika hati kita dipenuhi kedagingan, maka hidup kita akan dipenuhi hawa nafsu. Jika hati kita terluka, kita juga akan melukai orang lain. Jika hati kita pahit, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita biasanya tajam dan penuh kebencian. Apa yang ada di dalam hati menjadi lensa untuk kita melihat seperti firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita sering mendengar dan membaca ayat ini pastinya, tapi kadang bagian penting dari ayat ini kita lewatkan, termasuk saya. Kita sering mendengar orang berkata misalnya pasangan kita, teman kita, saudara kita, sahabat, bahkan hamba Tuhan, jaga hati ya, jaga hati, jaga hati. Nah, tapi di sini tidak hanya sekedar menjaga hati, tetapi lebih menjaga hati dengan kewaspadaan. Saya ambil contoh, seorang satpam di sebuah pabrik, gitu. Nah, seorang satpam ini harus tidak hanya sebagai penjaga,
tapi harus bisa menjaga dengan penuh kewaspadaan. Karena kalau nanti bisa fatal, misalnya pabrik itu nanti kecurian atau kebakaran, seperti itu. Kalau pengalaman saya pribadi, saya melihat waktu anak-anak saya masih kecil, seorang baby sister. Jadi dia harus melihat, harus sigap. Nanti jangan-jangan ada anak kecil masukkan mainan ke mulutnya, apa seperti itu. Nah, maka jagalah hati dengan kewaspadaan. Karena iblis bisa mencuri sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran hidup kita. Jagalah hati dalam segala kewaspadaan, karena iblis akan menaruh perkara buruk dalam hidup kita. Iblis akan menaruh ketakutan, kekhawatiran, kepahitan. Nah, seperti tadi, menyebabkan hati yang menghitam. Dan hati yang menghitam juga dikarenakan kekecewaan. Seperti itu. Dan hal-hal yang akan merusak hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Saya yakin Sobat Terkasih semua sangat mengerti dan memahami. Dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita memiliki sikap yang rendah hati, kita akan membangun hubungan yang tadi Cik Kristantina. Jadi adalah memang hubungan kita sama Tuhan. Bisa dibangun juga karena kita sering fellowship sama Tuhan. Seperti itu pengalaman pribadi saya. Nah, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan tidak akan dapat masuk dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tetap murni dan tidak tercemar dari berbagai dosa, dan sehingga kita bisa menang dalam istilah keluar dari zona yang namanya hati yang menghitam. Seperti itu yang saya bisa sharingkan malam ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kita mau belajar bersama-sama. Yes, Terima Dewi. kasih, Thank Tuhan you, Dewi. Yesus memberkati. Thank you, Dewi. Mesti dikasih kesempatan lagi, biar makin terasa. Jadi ini menekankan yang tadi ya Bu, ya menekankan dari memperjelas. Ya, jadi Tuhan membungkukkan pada orang yang rendah hati. Thank you, Dewi. Yang lainnya siapa yang mau sharing? Punya nggak pengalaman ditolong Tuhan pada waktu kita rendah hati atau merendahkan diri? Setuju. Karena kalau tadi saya ya, dari gimana? Silakan, setuju Bu. Iya, dengan silakan. apa yang dibagikan Tiwi tadi tentang harusnya kita punya sikap yang benar ya. Kalau kita datang ke gereja, dia bilang tadi kita bukan mau meminta berkat, tetapi kita mau memberi gitu ya. Sangat setuju. Itu menjadi hal yang sangat langka di hari-hari ini ya untuk umat Tuhan. Kebanyakan sekarang orang datang ke ibadah karena ya entah itu ke gereja, ke komsel atau ke pertemuan-pertemuan gitu. Ada istilah dia bawa dia bawa sedotan gitu ya. Pengen menyedot sebanyak-banyaknya buat dirinya sendiri gitu. Datang dari rumah mungkin dengan sikap hati, saya pengen tahu nanti pastor itu bagiin apa, firmannya apa, singernya bagaimana, pujiannya bagaimana. Dia hanya datang dengan sikap hati yang seperti ingin tahu doang gitu. Tapi seharusnya kita tuh nggak demikian. Seharusnya kita datang dengan hati yang haus, hati kita distel dengan benar gitu. Kayak orang nyetel gitar ya, ini Ernie yang sering nyetel tali gitar ya. Jadi kita setel hati kita. Ketika kita datang ke satu pertemuan kita, baik kita saat worship ya, Sabtu malam atau ada seperti ini, atau kita di komsel kita masing-masing, di gereja kita masing-masing, harusnya kita tuh membawa teko atau gentong ya, ibaratnya hati kita tuh seperti itu dan penuh ya, yang dipersiapkan itu Tuhan aku mau bagiin ini nanti. Nggak harus kita jadi pembicara, nggak perlu.
Mungkin teman kita yang di sebelah atau ketika ada sharing, kita bisa memberikan gitu. Sehingga ketika kita datang dengan hati yang penuh, itu beda gitu. Dengan sikap hati yang sekedar ingin tahu gitu. Sangat beda. Kalau kita datang dengan hati yang penuh, kita antusias, kita mau benar exciting gitu. Saya pengen jadi berkat gitu. Karena kita datang kan dengan semangat untuk memberi gitu. Memberikan bukan memberi uang atau sesuatu yang dapat dilihat mata, tetapi lebih kepada perkara-perkara ilahi, perkara-perkara rohani, nasihat-nasihat yang keluar dari hikmat Tuhan gitu yang kita alami, dan itu akan mengenyangkan komunitas kita gitu. Saya rindu seperti itu terjadi ketika kita tuh ada pertemuan-pertemuan dimanapun kita jadi berkat gitu. Thank you, Tiwi, sangat memberkati. Iya, thank you Dewi. Makasih Kemarin Bu yang dibahas Chandra. sama Andri, yang dibahas sama Andri Tung ya Bu, hati yang miskin di hadapan Tuhan ya. Ya. Jadi ini memperjelas hati yang tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya sih ngalami pengalaman juga ya pada waktu saya pede dengan apa yang saya percayai. Oh, saya begini-begini. Ternyata nggak seperti yang saya pikirkan. Jadi apa yang saya imajinasikan akhirnya nggak terjadi. Ya itu seringkali gagal gitu loh. Nggak seperti yang kita pikirkan. Jadi dari ya akhirnya kita bisa lebih belajar ngandalin Tuhan deh. Untuk besok pun kita masih ngandalin Tuhan deh gitu loh. Hari ini kita bisa, besok belum tentu gitu loh. Jadi memang kita harus terus berjaga-jaga ya. Thank you semua. Sekarang waktunya siapa ya? Bab 15. Tirsa. Ada yang mau menambahkan mungkin di Tiwi? Lailai, Yuliana. Oke, kita melihat Ibu. Aku nambahin Ibu dikit misi boleh? kita malam hari ini. Aku Gimana ya? nambahin dikit boleh? Oh, boleh, silakan. Tadi kan itu bagian yang kedua ya. Judul bagian yang kedua itu karena hati yang berpaling kepada Tuhan, seperti Erni tadi bilang. Pasti dalam hidup kita banyak masalah, banyak berbagai macam yang dunia tawarkan kepada kita lah, kekhawatiran dan segala macam. Tapi keputusan untuk memiliki hati yang mau berpaling kepada Tuhan itu memang poin yang paling penting, yang merubah segalanya, yang membuat saya sangat tersentuh tuh judul dari bab 14 justru. Ketika Tuhan membungkukkan diri. Saya kok waktu baca judul ini saya diingatkan sama peristiwa Lazarus yang sakit itu loh. Yang Maria bilang, yang engkau kasihi sakit Tuhan, gitu. Ya kan? Terus Tuhan masjulah, responnya Marta sama Maria tuh kata-katanya sebenarnya sama. Tapi ada suara. Jadi perkataan Marta dan Maria kepada Tuhan Yesus sebenarnya sama, tetapi yang berhasil membuat hati Tuhan masju mendengarnya adalah perkataan Maria. Ketika Yesus mendengar yang diperkatakan Maria, Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masjulah hatinya, ia sangat terharu gitu sama ini. Jadi tantangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bagaimana cara kita menjaga hati kita, menguasai hati kita sampai Tuhan tuh bisa tersentuh, terharu sampai dia mau membungkukkan diri seperti judul bab 14 ini gitu. Anak-anak Tuhan tuh banyak, tapi bagaimana kesungguhan kita bisa menyentuh hati dia gitu loh. Seperti makanya sangat penting dia bilang orang yang menerima kasih karunia akan mengalami perubahan hati dan hidup. Kalau kita menyadari kita menerima kasih karunia pasti ada perubahan hati dan hidup. Kekristenan sejati adalah menarik hati Tuhan sehingga Tuhan mau membungkukkan diri kepada hati dan hidup kita untuk mencurahkan kasih karunia-Nya karena Tuhan telah melihat dan mengamati dan menemukan hati yang dicarinya gitu, seperti hatinya Maria gitu. Tuhan menemukan hati yang dia cari gitu. Jadi
hati yang berpaling pada Tuhan, hati yang menghargai kasih karunia, hati yang benar karena mengejar kebenaran, bukan pembenaran tadi Tiwi bilang. Jadi kondisi hati itu merupakan alasan Tuhan untuk membungkukkan diri, memberikan kasih karunia-Nya. Hati yang benar, hati yang bisa memilih hal-hal yang benar. Tadi Tiwi bilang orang yang memiliki hati yang benar pasti perkataannya semuanya benar. Waktu Tiwi ngomong gitu, aku diingatkan firman Tuhan yang meneguhkan tentang itu di Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi penting banget seperti Tiwi bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi sharingnya Lailai, ada orang-orang Kristen yang mencaci maki dia karena dia berbeda atau sekarang pertanyaannya, apakah mereka benar-benar Kristen? Karena orang Kristen yang sejati adalah orang yang bisa menjaga kondisi hati. Seperti Ibu Tamba bilang, tanpa berkata-kata, orang yang berada di dekatnya akan merasakan sesuatu yang berbeda harusnya. Merasakan rangkulan mestinya, bukannya tuduhan gitu. Jadi ya sama-sama kita saling mengoreksi bagaimana kita bisa membuat hati Tuhan tersentuh dalam segala sikap dan perkataan kita. Itu kali ya. Thank you. Mantap, ditambahkan. Ayo Bu Tamba, mau tambahin lagi. Berliana, ayo, yang belum bersuara. Eva, munculkanlah dirimu, Eva. Berliana mau nambahin? Kita pernah bahas ini ya, waktu Tuhan membungkukkan Pak Stey kalau nggak salah tahun lalu khotbahnya. Saat Tuhan membungkukkan. Ya, pernah ya dibahas ya. Kira-kira Berliana mau nambahin nggak? Mungkin ada cerita sih ya. Baru kemarin banget ada salah satu teman telepon. Dia telepon karena dulu waktu awal pandemi dia berdoa untuk supaya bisa dapat pekerjaan tambahan karena pekerjaan kantornya gajinya dipotong 50 dan kerjanya juga memang cuma seminggu 2 kali. Waktu awal pandemi dia berdoa, Tuhan buka jalan, dia punya online shop. Online shopnya berjalan dengan baik, makin berkembang. Sampai beberapa waktu yang lalu, salah satu online shopnya itu kan ada JDID, ada Tokped, Shopee, dan lain-lain. Ada salah satu online shopnya udah star seller, diperingatkan sama si Tokopedia-nya karena ada salah satu entahlah siapa yang komplain, apa officialnya atau bagaimana, tapi si produknya dilarang untuk dijual. Lalu si teman saya ini dia bilang, loh kenapa dilarang dijual, alasannya apa gitu. Teman saya ini tuh ngotot bahwa dia nggak mau gitu mengikuti arahannya si Tokopedia. Yang lain juga harusnya sama gitu, bukan cuma saya doang. Terus dia ngotot. Tadinya cuma satu produk yang disuspend sama si Tokopedia. Tapi akhirnya karena dia ngotot, dia berusaha mempertahankan nih kinerja tokonya. Akhirnya jadi 3 produk yang nggak boleh dijual, nggak boleh dipasarkan. Pokoknya sudah tidak boleh sama si toko ini. Akhirnya ya sudah dia ngotot tadinya cuma 1 jadinya 3. Akhirnya ya sudah 3-3-nya dia tarik dari peredaran, nggak lagi dia jual. Terus dia kasih lihat nih ke si Tokopedia-nya, udah gimana, udah sesuai dengan yang dimau. Oke, sudah gitu. Terus setelah itu gak lama kemudian, beberapa hari kemudian, entah dia kenapa salah pencet atau apa, dia tuh mau nampilin stok di toko online shopnya, tapi yang ada malah jadi ngaco gitu, stoknya semuanya error. Jadi dia harus riset lagi si stoknya, stok ulang, stok of name fisik, karena kan dia nggak punya catatan, jadi dia harus stok of name fisik. Itu terjadi beberapa hari kemudian. Terus kemarin dia nelpon gitu, dia cerita bahwa dia memulai toko ini dengan baik. Dia meminta Tuhan menuntun, dia di perjalanannya juga dia minta Tuhan untuk yang menyediakan gitu customer sampai udah puluhan ribuan customernya yang follow dia. Terus sampai dalam perjalanannya waktu dia merasa kok
saya ngerasa bahwa saya tuh mempertahankan si toko ini tuh dengan kekuatan saya. Saya mengelola toko ini dengan kekuatan saya. Dulu memang saya minta toko ini ke Tuhan, tapi dalam perjalanannya ada belokan yang salah yang saya buat gitu. Itu terlihat ketika saya begitu ngotot ketika si Tokopedia bilang barang ini ditarik, saya nggak terima. Tadinya cuma 1, karena saya ngotot jadinya 3 yang ditarik. Itu tuh bikin saya tuh kok marah gitu. Tapi si teman saya cerita ya, kenapa? Tapi akhirnya saya balik lagi ke dalam dan saya ngelihat kok ada yang salah dengan hati saya. Itu dia lagi cerita gitu ya. Lagi cerita gitu terus tiba-tiba dia dapat pemberitahuan bahwa star sellernya dinonaktifkan sama Tokopedia. Dia kan tadinya star seller, akhirnya dinonaktifkan. Itu bertubi-tubi ya kejadiannya. Bertubi-tubi terus dinonaktifkan. Dan akhirnya sampai terakhir dia bilang, dan sekarang saya ngerti artinya terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau saya untuk lanjut di toko ini, saya biarinlah jadi gitu. Tapi kalaupun enggak, saya enggak akan ngotot lagi. Dan dia bilang, hari ini saya memutuskan untuk riset ulang perjalanan saya dengan Tuhan dalam hal ini. Dalam hal toko ini ya, bukan riset ulang tokonya, tapi perjalanan hatinya. Tapi kondisi hatinya yang diriset ulang. Dia bilang, saya putuskan untuk riset ulang, kembali ke titik nol, dengan perjalanan saya dengan Tuhan mengenai toko ini. Dan saya nggak lagi ngoyo, apapun yang harus Tuhan ambil ya diambil, apapun yang bukan bagian saya ya sudah. Apapun yang Tuhan mau pisahkan ya dipisahkan. Dia bilang gitu. Saya tahu sih dia ngomong gitu tuh sambil bercucuran air mata di telepon. Sambil bercucuran air mata gitu, karena saya tahu dia ngebangun itu. Saya tahu kerja kerasnya, gigihnya. Saya tahu gitu kekuatan dia tuh untuk toko ini tuh habis-habisan gitu. Dan ketika itu dilucuti, akhirnya dia bilang, ya saya mau riset ulang perjalanan saya, terutama hati saya dalam hal ini, supaya saya nggak ngotot gitu, bahwa sekecil apapun anugerah yang saya terima, saya bisa sadar bahwa itu adalah dari Tuhan. Dia bilang gitu. Akhirnya dia bilang, saya riset ulang perjalanan saya dan hati saya, ngobrol banyak. Ya itu buat saya perjalanan yang gak gampang ya. Tapi saya tahu gitu, saya ngerasa bahwa Tuhan juga memang mau dia tuh kembali ke titik nol dan kembali meriset ulang semuanya. Bukan tokonya tapi hatinya. Bukan tentang tokonya sorotannya tapi hatinya. Dan akhirnya dia riset ulang semuanya. Ketika dikasih tahu bahwa star sellernya dinonaktifkan, kita tuh nyanyi gitu. Kita tuh nyanyi di telepon bareng bahwa ya sudah, kalaupun itu memang harus terjadi, ya sudah gitu, nggak apa-apa Tuhan. Biarin Tuhan tuh menemukan satu reaksi yang benar, respon yang benar. Ini tuh sebuah ujian gitu. Tuhan tuh ini kalau film tuh, kalau drama ini tuh lagi iklan. Ya setelah iklan ini tuh akan lanjut gitu. Ceritanya tuh belum selesai, ceritanya tuh masih lanjut, ini hanya iklan. Tapi bersabarlah dengan iklan ini, saya bilang, bersabarlah dengan iklan ini. Iklan ini akan selesai gitu. Ini tuh cuma jeda sebentar. Jangan salah, tetap aja duduk manis di tempatmu. Setelah iklan ini sinetronnya, dramanya, seriesnya masih akan lanjut gitu. Jangan kemana-mana, udah stay aja. Udah ngobrol gitu. Terus tadi pagi dia tiba-tiba WA, dia chat, Ber tahu nggak? Lucu dong, toko gua ada yang beli 7,8 juta gitu. Itu tuh saya dengarnya saya terharu ya, saya kan di kantor ya, saya masuk ke kamar mandi terus saya nangis gitu. Ya saya ngerti lah cara Tuhan mengupahi seseorang, tapi saya ngerti kalau tadi bahas Tuhan membungkukkan diri, saya ngerti gitu bahwa ini yang namanya Tuhan membungkukkan diri ketika dia memutuskan riset ulang semuanya, perjalanan hatinya, responnya, sikapnya, nggak ngoyo, kalaupun harus diambil ya diambil, kalaupun tidak harus dipertahankan ya tidak. Kalaupun harus berkurang ya sudah berkurang gitu, nggak lagi ngotot di sisi itu. Ketika saya ngelihat gitu teman saya ini riset ulang, terus nemenin dia di perjalanan ini, dengar kabarnya bahwa, tahu nggak 7,8 juta ada orang beli ketika toko saya udah nggak star seller, ketika produk-produknya tuh udah banyak yang ditarik, nggak lagi sebanyak yang kemarin. Itu tuh buat saya, wah ini sih Tuhan banget gitu. Ini sih udah Tuhan banget. Ini sih bukan lagi kekuatannya dia yang jago bikin ini, yang jago ngiklan, yang jago ngedesain tokonya, bikin biar penarik. Ini sih bukan dia gitu, karena dia udah meninggalkan semuanya itu. Dan kalau tadi ceritanya Tuhan membungkukkan diri ya, saya sih ngelihat ya,
Tuhan tuh membungkukkan diri ke teman saya ini, bahwa ya ini gitu, saya menunjukkan bukan kuat gagah, tapi ya ketika kamu riset ulang kembali ke titik nol, memulai dengan benar, menjalani dengan benar, ya segala sesuatu yang nggak mungkin tuh jadi mungkin, yang nggak masuk akal, nggak masuk logika tuh malah dia dapat gitu. Itu saya terharu ya dengarnya. Saya pergi ke kamar mandi terus saya nangis gitu di kamar mandi kantor, karena ya saya bersuka cita karena apa yang Tuhan perbuat gitu. Dan saya juga melihat bahwa teman saya ini dapat orderan sebanyak itu juga. Ya saya tahulah hatinya tuh udah nggak sama dengan yang kayak kemarin. Bahkan ini tuh orderan yang cukup besar gitu dalam satu hari yang dia dapat. Setelah perjuangan bertahun-tahun, 3 tahun mempertahankan toko, ikut kelas ini, lakukan ini, lakukan A, B, C, semua dicoba. Tapi saya ngelihat bahwa apa yang namanya Tuhan membungkukkan diri itu terjadi gitu. Terjadi, dan saya bersuka sih. Ya bukan saya yang ngalamin ya, tapi ketika saya bersuka tuh kayak yang, Tuhan, saya nggak boleh iri gitu loh dengan pencapaian, keberhasilan, dengan kemenangan teman saya. Bahwa kemenangan dia juga kemenangan saya menemanin doang gitu, tapi dia kayak saya juga dapat jackpot gitu ya. Ya supaya Tuhan yang sama juga membungkukkan diri ke saya, karena ngelihat bahwa hati saya juga nggak salah gitu. Ketika saya melihat teman saya dapat jackpot, ya saya juga harus punya hati yang sama, seolah-olah saya sendiri yang dapat jackpot gitu. Supaya Tuhan yang sama membungkukkan diri ke dia di sisi itu, Tuhan yang sama juga membungkukkan diri ke saya di sisi pergumulan saya yang lain. Itu jadi kita tuh masing-masing punya pengalaman Tuhan membungkukkan diri, ngejar itu aja. Keren. Luar biasa nih, terharu ya. Thank Jadi you. Tuhan membukukan diri saat kita meriset ulang hati kita, saat kita sudah nggak ngandalin kekuatan kita lagi, Iya. nggak ngandalin pikiran kita lagi, nggak ngandalin kepintaran kita lagi. Thank you, Ber. Dalam banget. Yang punya toko online itu, Fang Hartati itu juga punya toko online tuh. Fang, mau sharing nggak tentang toko online-mu? Dimulai kapan dan bagaimana perjalanannya? Kamu dapat pelajaran apa dari perjalanan ini? Kalau aku sih ada sharing sih, cuman masalah ini renovasi rumah. Waktu pandemi itu atap rumah banyak rayap. Jadi kayunya atap itu sudah jatuh, sudah miring gini. Nah, terus depan rumahku ini kebetulan bangun rumah. Nah, panggil tukangnya, Pak, tolong dilihatin Pak, rumahnya ini masih bisa bertahan nggak? Terus tukangnya naik, ngecek, ternyata sudah parah, jadi kena kuda-kudanya. Nah, jadi rumah ini bunyi kayak mau jatuh gitu loh. Kan takut juga ya, padahal kondisi keuangan kan nggak ada. Jadi kita runding, saya sama suami runding-runding, terus dihitung-hitung sampai seminim-minimnya, terus sama tanya depan. Depan itu kebetulan dia kontraktor rumah, jadi dia bangun rumahnya sendiri dengan tukang-tukangnya sendiri. Jadi anggapannya kita mau pinjem itu tukangnya itu, sama anggapannya tukangnya itu lepas gitu loh. Jadi kita pinjam tukangnya, hitung-hitungan sama tukangnya sendiri. Jadi biayanya lebih murah. Oke, nah untuk menghemat, kita itu nggak mindahin barang, cuma orangnya aja yang pergi. Terus plafon itu tetap karena masih bagus, plafonnya baru ganti. Cuma ganti itu bongkar genteng, ganti atap, kuda-kuda ganti galvalum gitu. Dan dihitung-hitung perkiraan cuacanya panas, nggak mungkin hujan. Oke, sudah saya sama suami sama anak saya pindah rumah ke mertua. Jadi semua barang ditinggal, kita cuma bawa baju aja pergi. Percaya sama tukangnya pokoknya. Nah, pada saat bongkar genteng, malamnya itu hujan terus, hujan terus, sampai kita waktu pagi datang untuk melihat rumahnya itu bolong semua, terus lampunya gantung-gantung, basah semua pokoknya. Aduh, langsung
kayak shock gini, ya ampun, ya apa ya, kok rencananya itu beda gitu loh. Terutama suami saya, dia sangat terpukul ya, soalnya kan kondisi keuangan enggak ada. Terus mari gitu saya nguatin, ya wis percaya sama Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Wis enggak apa-apa, wis diterima, disyukuri aja. Gitu, suami saya masih agak berat. Ternyata memang Tuhan itu punya rencana yang indah. Nah, kan tempat saya ini kan banjir. Tapi kita kan enggak ada uang ya, jadi enggak bisa ninggiin lantai. Cuman atapnya itu karena ambruk gini, plafonnya rusak semua, ternyata gentengnya itu masih bisa dinaikin 50 cm, berarti setengah meter ya, lumayan gitu loh. Jadi atap yang plafon yang segini bisa dinaikin harusnya. Jadi sekalian bongkar itu, jadi atapnya bisa dinaikin. Jadi ya wes dibongkar semua sama plafonnya dinaikin. Untungnya itu bisa dinaikin itu tadi. Jadi kalau misalkan nanti mau ninggiin, tinggal ninggiin lantainya aja. Jadi kan wis pasang galvalum juga. Jadi sudah enggak usah bongkar atap. Jadi ya yang kita syukuri yaitu tadi. Meskipun apa yang kita rencanakan enggak sesuai, tapi rencana Tuhan itu memang lebih indah lah dari yang diperkirakan. Gitu. Thank you, Fang. Apa ya, yang kamu alami ya, apa namanya, aku dulu juga punya ketakutan rumah yang lama juga, tukang lihat udah rayapan gini-gini. Sebenarnya aku suka rumah yang lama, cuma lingkungannya nggak suka. Ya akhirnya tahun 2009 aku beli rumah, itu kemurahan Tuhan juga. Yang aku mau sharing itu, saat Tuhan bungkukkan, saya kan kerja di perusahaan yang udah 28 tahun. Perusahaan ini perusahaan yang jual barang yang nggak mudah gitu loh. Jadi karena nggak mudah, pemadam satu harganya 3 juta, siapa yang mau beli? Gitu loh. Jadi kalau 28 tahun, saya bilang, ini karena Tuhan mau apa ya, mau terjun, maksudnya mau turut campur dalam kehidupan pekerjaan saya gitu loh. Jadi kalau perusahaan 28 tahun berjalan, tiap bulan ada omset, dan apalagi masa pandemi, saya sempat 3 bulan perusahaan tuh kayak benar-benar melandai gitu loh. Jadi melandai itu benar-benar kayak drop gitu loh. Jadi sampai udah hampir 4 tahun saya nggak naikkan gaji karyawan. Dan habis pandemi itu lebih parah lagi. Jadi kalau tiap bulan saya nggak pernah ngelihat rekeningnya perusahaan, anak buah saya yang lihat. Cuma kalau dia mau keluarin duit, Ci, aku bayar ini, iya bayar aja. Jadi saya lihat Tuhan, kalau di bulan ini kita gajian, itu karena Tuhan. Jadi saya tidak berharap banyak, saya cuma mengucap syukur ada pemeliharaan Tuhan. Ya itu aja sih. Tapi ya dulu sempat saya mikir, wah ini hebatnya kita apa-apa. Enggak, ternyata hebatnya Tuhan. Gitu loh. Ya ikut sama Tuhan tuh kan ngeri sedap ya. Antara daging mau teriak, aduh ini gimana Tuhan, ini sudah mepet ya toh. Apalagi terakhir ini saya dapat masalah gitu. Aduh ngeri Tuhan, ngeri. Tapi teman-teman ada yang peka, maksudnya Erni kamu ada masalah ya. Jadi ada yang mereka yang ngunjungin, ada yang doain gitu. Saya thank you buat kalian semua yang sudah hadir dalam hidup saya. Ya apa namanya, saya juga ada sisi-sisi lemahnya banyak banget. Sebelahnya suami saya, pasti dia tahu kelemahan saya banyak. Seperti itu. Ya, Tirsa, kapan Tuhan membungkukkan dirimu? Ayo sharing, Tirsa. Sebelum kamu sharing poinmu. Keren kok, Tuhan membungkukkan diri jadi kayak suatu ajaiban lah. Gitu loh. Oke, yang lain ada nggak mau sharing nih? Christine Titin? Evalia? Shalom. Halo Eva. Eva nggak on cam ya, soalnya Shalom. istirahat. Nggak apa-apa, tapi suaranya muncul. Oke, monggo. Gimana Eva? Ya, selamat malam. Sebenarnya di titik ini, ya Tuhan lagi benar, lagi membungkukkan saya. Soalnya di waktu-waktu kemarin saya merasa saya itu udah maksimal sama Tuhan, tapi ternyata ada juga titik lemah saya yang saya sendiri nggak tahu, itu akhirnya jadi celah buat saya
untuk saya itu mengerti kalau saat ini tuh saya memang mau lebih merendah ke Tuhan, karena semuanya itu yang aku alamin saat ini tuh memang enggak luput dari kontrolnya Tuhan sih sebenarnya, yang buat saya itu sekarang mau lebih bersandar, lebih mau merendah ke Tuhan, dan saya mau lebih berharap ke Tuhan. Itu yang buat saya saat ini. Tuhan, kemarin saya sudah rasa udah maksimal saya sama Tuhan, tapi ternyata salah. Saya merasa apa ya, hati saya itu kayak ada satu kebanggaan yang ternyata itu saya belum maksimal sama Tuhan, dan itu yang Tuhan mau saat ini. Saya mungkin lebih merendah lagi sama Tuhan, dan saya mau lebih membungkuk, Tuhan lagi membungkukkan saya untuk saya benar-benar berharap sepenuhnya ke Tuhan saat ini. Dan ini yang sedang saya alami saat ini. Sekarang saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberi saya pengertian di dalam hati kalau memang semuanya hanya kuasa Tuhan yang sanggup membuat kita tuh lebih sadar, lebih mengerti tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap pribadinya kita itu. Itu yang aku bisa sharing sih untuk saat ini. Thank you, Eva. Terima kasih. Banyak kok teman-teman ikut Tuhan, pasti Tuhan turut campur tangan ya. Jadi saya percaya, kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, saking peliknya masalah, kita belum nemu jalan keluar, masih di dalam proses padang gurun, seperti itu. Tapi ya, Berliana bilang kan tadi, kita harus percaya. Respon kita loh lagi dilihat sama Tuhan. Oke, saya nggak panjang lagi, waktunya 8:30. Tirsa, ayo share Tirsa, bab yang ke-15. Thank you Tirsa, guru misi. Ini sudah bajunya on ya? Kembar ya sama Enos ya? Sudah. Bajunya kembar sama Enos nih. Minta bajunya kembar. Waduh ya, couple. Ibu anak. Iya, aslinya saya ini madeg juga ya dapat renungan bab 15. Akhirnya Kiari bilang, kok wis 2 kali ya tak tunda-tunda ya, hari ini. Terus ya wis lah, menghindar pun tidak bisa dan akhirnya harus belajar. Tulisan Narmiani Silalahi, berulang-ulang saya baca ya. Berulang-ulang saya baca, akhirnya saya ngambil poin. Respon. Saat respon itu kita punya 2 pilihan, respon benar dan respon salah. Saat kita bangun tidur pun, kita pun juga respon. Responnya tidur, malas-malesan, atau kita bangun dan mengambil suatu keputusan. Dan keputusan itu apa? Cuma 2 pilihan, dijalankan atau tidak dijalankan. Saat dijalankan ada resikonya, saat tidak dijalankan pun juga ada resikonya. Masing-masing punya ada resikonya. Dalam kehidupan kita pun juga seperti itu. Kalau kita mengambil suatu keputusan, pasti yang bermain itu hati. Hati itu jadi putih atau jadi hitam. Karena suatu keputusan kita. Nah, kebanyakan kita mengambil suatu keputusan tuh maunya putih. Tapi jadinya kok hitam. Loh ya apa Tuhan, kok jadinya hitam? Menurut pikiranku tuh putih. Loh rak jarimu, jariku jadi hitam. Loh enggak. Bukankah pikiranku ini waktu bangun pagi, Tuhan, tolong kami, sertai kami, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Berarti Tuhan itu turut bekerja, menjauhkan dari segala mara bahaya. Saat aku ngambil keputusan, kok jadinya hitam? Terus ya apa? Nah, ini juga membuat suatu poin yang begitu tertata. Nah, kalau saya membuat begitu poin tertata, agak butuh waktu yang lama. Tapi saya mengambil satu poin, respon. Mengapa sih hati kita itu kok jadi hitam? Mengapa jadi hitam? Benar yang tadi C. Krisantina bilang, kita tidak bisa menerima keadaan. Saat kita tidak bisa menerima keadaan, hati kita tuh berontak. Itulah kita hitam. Misalnya,
hal yang terkecil. Saya bangunkan anak saya. Inyo, bangun, sudah jam 5. Tak maaf no. Hei, kan gitu. 5:30, tidak bangun lagi. Mulai hati saya respon, tidak senang, hitam, srit. Atuh. Ayo bangun, tak paksa no. Lah karena aku tidak bisa menerima keadaannya dia dan dikejar oleh waktu. Terus kemudian memaksakan suatu kehendak kepada orang lain dan orang itu tidak suka, hitam lagi. Itu baru berapa menit dari kita bangun tidur. Memaksakan, lu tuh mesti bangun Pak, bangun tidur, pipis, minum air, berdoa, mandi. Nggak mau deh. Dan enggak aku sih ngatur kamu, sopo lagi. Memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Nggak mau berulang-ulang dalam waktu 1 jam. Srit, hitamnya banyak. Ya apa ya Tuhan? Aku ini jadi mama baru, tapi kok setiap hari itu belajar lagi. Hitam kurang apa nek carane ngene. Bertompok, jadi tambah hitam, malah ngene. Sing keliru aku apa dhek yo? Apa aku ini terlalu memaksakan kehendakku ya? Nah, terus keinginan kita. Aku tuh ingin loh Nyo ya, kamu tuh begini, karena kamu sudah umur 8. Mama tuh mau kamu tuh mulai tertib dari bangun tidur, begini. Nggak iso maneh. Aduh, sampai kapan sih sakjane? Mulai browsing psikolog, bagaimana cara mengatasi anak umur 8 tahun untuk tidak berbohong, untuk bisa menurut apa gini. Wes, kayak aku yang keliru ya, jadi mama. Nah itu proses. Tapi hitam itu ada srit itu mbak anak. Terus yang kedua, karena saya kerjanya freelance. Tuh, masuk no omset di kantor. Mauku tuh gini loh Ika. Bikin no kayak gini. Nggak iso, soalnya gini. Wes gini ya. Maunya bikin draft, nanti send di aku, tak olahe. Yo, cuman nomor ini tok loh, gantian ngono tok. Karena apa? Sesuai yang aku katakan. Ngono loh. Dan itu tidak membahayakan. Oh, enggak bisa karena bahasanya, wes, nek gak gelem, ya wes tak bikin dewek, tak send dewek, aku mau ngono. Yang penting lu punya file kantor, selesai. Wes. Yang penting omset masuk toh, yo, ya wes sak karepmu, wes sak karepmu. Hitam maneh. Wes, tambah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, itu yang membuat hati kita hitam. 1, tidak bisa menerima keadaan. 2, memaksakan kehendak kita pada orang lain yang orang itu tidak merespon dengan baik. Keinginan yang tidak tersampaikan. Hitam. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya wis lah, menerima keadaan. Loh, menerima keadaan itu sing koyo opo sih? Lah nek wis bertumpuk-tumpuk suatu kemarahan, tindakan itu cuma ada 3. Tindakan nek sudah menghitam, nek hitam itu kan sudah gosong. Kayak ayamnya Pak Steh itu gosong. Sampai Enes itu bilang, kenapa ayam ini bisa tetap berdiri? Nah, kenapa ayam ini bisa tetap berdiri? Pada dia gosong. Ya itu, hati kita itu, walaupun gosong, tetap berdiri. Karena apa? Ya 1, kita mempunyai suatu tindakan. Ini sing logika saya yang baru saya temukan barusan tadi. Karena saya tidak bisa merenung. Kalau sudah gosong tindakan itu manusia itu cenderung 1, berbuat jahat. Wes, lek sekiranya aku muangkel gak emosiku tidak tertular, lihat aku menyakiti kamu bisa sampai ke pembunuhan. Itu hati gosong loh ya. Respon yang kedua, doh Tuhan, wes sak mangkel ya aku Tuhan, tapi aku tetap gandol Tuhan wes. Gandol Gusti wes sak karepmu janji, mungkin sak kapan sih timingmu yang terbaik buat saya. Respon ini. Karena apa? Ketemu komunitas yang betul. Kayak saya sewaktu mempunyai suatu masalah, komunitasku wis bener loh Tuhan. Dimisi, di mana firman itu berlimpah dan di mana aku bisa menyalurkan berkat itu tepat, baik secara rohani maupun jasmani. Loh, kok sih keplecok sih Tuhan? Apa salahku ini? Hitamnya langsung jadi pekat. Gak percaya mbak Tuhan. Ya toh, gak seneng ambek konco-konco pelayanan. Pahit betul, pahit.
Tapi apa? Memaksakan ke diri. Nggak ono jalan lain. Saat aku pergi ke gereja, wong aku nang nightclub ya nggak tahu, bingung, denger no musik jeduk-jeduk itu tambah pusing. Waktu itu saya ngajak gini, Jeff, lu lah punya kafe ya Jeff? Iya. Ajaan kok aku nang nightclub itu rasanya kayak apa? Aku tuh ngene, gila lo lu ya? Iya, aku memang gila. Kamu tuh orang gerejoan sih. Iya, kecil ya aku nang gereja, tapi aku sekarang boring. Ajaan pergi nightclub. Terus dia itu bilang gini, ini cewek Maret ya, kan ono iku di situ. Emo, kok izin aku ketemu mbak wong-wong iku. Ngono. Nggak mau aku. Tenang ya mbak aku. Yo, janjian yo Jeff yo. Yo, tak jane cewek Maret yo. Yo, jam piro? Jam 09.00. Gak kepengen ta aku. Kemalaman aku. Kok jeduk-jeduk. Mesti lah. Lu percaya mbak gua? Oke Jeff, ya jemputan aku ya. Ya, tak jemput. Sudah. Jemput mbak Jeff. Jeff, yuk, hatiku deg-degan. Engko nek Jewe Marian kok nek ketemu ambek sapa iku? Papae Michael yo opo? Tak izin aku nek pakai topi ae. Iya, pakai topi. Begitu masuk ngene. Iku lho, anake Om Arnold kan di situ. Iya. Iya. Ngene. Golekno sing iku wine sing ringan. Engko ben arek iki ngerti talere itu koyo opo. Dek ngomong kayak gitu. Ojo kan arek gerejoan. Ini arek gerejoan, gak usah. Mulya ae tak kei duit. Gak aku pengen rasakno. Sik ya, iki belum buka, tak setelno kamu musik iki. Jeduk-jeduk. Aku urung apa-apa wis ngliyeng. Mulai aja, mulai. Itu respon hati yang pekat. Wis tahu kamu. Iya, tambah ngliyeng aku. Wis nyoto. Malam itu jam 10 nyoto. Anakku tak titipno Jeffrey sing itu loh, bojoe Yuli itu loh, Ceng. Oh iya. Yang itu. kita doain ya. Wes, ya apa? Lu pulang apa turu omahku? Wes turu omahmu. Turu omahmu. Ya apa? Wes rasane pusing aku. Terlalu keras suaranya. Iya, kono ngerti kono rek gereja gak ngarah. Makanya aku yakin lu tuh pasti di depan pintu pun sudah bergejolak ngono. Iya, dan itu tak alami bergejolak. Terus seiring waktu, iya wes ngene nang ndi ngono wes pokoknya melekan bengi ngono to. Terus saya bertiga keluar. Anakku tak akan membantu Jeffrey. Sudah wes ngono. Wes mari ngene melok doa malam ae yo yang kene pergi doa malam. Genah akhirnya wes mari sudah. Itu respon hati yang pekat. Menanti janji Tuhan, waktu yang tepat. Yang ketiga, wes sak karep-karepmu Tuhan, sak karepku pokoknya aku nglakoni sesuk bangun tidur ya aku menjalankan sesuatu. Wes tak jalani, aku ndak punya planning, aku ndak punya rencana. Wes nek memang aku jadi murah tangga ya wes aku bisa berseni, nek aku mau jadi orang kantor ya wes aku mau jadi orang kantor. Itu orang yang gosong hatinya. Tapi saya mau menyoroti yang tengah tadi yang saya alami. Menanti janji Tuhan. Karena tidak ada jalan lain selain aku pergi ke gereja. Dan itu memang komunitasku. Nah, sering ketemu Mbak Ci Agnes di sekolah minggu. Ya toh. Ya ngomong-ngomong biasa ngono. Cuma dia itu ngomong gini. Mukamu kok elek? Loh ya dari dulu elek memangnya. Aku kan males lapo-lapo. Enggak, kali ini elek. Mau tak masuk grupku? Grup apa mana toh? Cek. Loh, wis ta, melok ta? Lu mau ndak? Ya wes. Begitu masuk dengan Ci Agnes. Wih, rohani rek. Jangan-jangan iki amsyong maneh. Kan podo mek komunitasku. Kosong maneh. Aku ngene wis. Aku tak meneng ae wis, ndelok wong-wong iku tok ae wis. Ngono. Rasane tuh silent, hatiku silent, pikiranku silent, semuanya silent. Cuma wait and see. Lihat toh. Wih, hebat ini ya. Hebat orang-orang. Itu semakin gede loh, Pak. Ya, good, ini. Terus habis itu seiring waktu bla 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 mulai mendengarkan. Siapa itu pendeta Tatimu itu? Mengampuni Doni Tatimu. Iya. Mengampuni cek enak tak dengerno satu kali. Enggak tahu. Mungkin hatiku wis gosongnya banget ya. Sampai mau kebakar jadi krepek kali ya. Hatiku tuh gosong. Tak telepon, gak iso ngomong
nangis. Apa? Dia tentang muka aku ini jelek. Aku ngono. Lah iya apa? Nggak bisa ngomong. Wis mau retak ya itu hatiku itu kosong gitu. Itu pengalamanku. Terus seiring waktu mulai bisa. Nah, seiring waktu proses itu yang paling sulit. Aku wis maafno, aku wis pakai kacamata kuda, wis apa? Wis praktek hidupku ya ini Tuhan, nek wis memang ini harus tak jalani, tak jalani. Pakai kacamata kuda, ndak toleran sing penting aku hidup bener mbek Tuhan. Wis mulai jalan. Bleng. Suruh ngambil suatu keputusan maneh. Lho yo opo? Lho iki aku gak dimanfaatno ta? Lho dimanfaatno gak dimanfaatno wong itu mesti jalanmu yo jalan ngono lho. Loh, tapi ndak enak. Ya memang ndak enak. Nah, daripada nanti lu ditolak mbak Tuhan, ya lebih baik lu jalan. Engkau rak Tuhan sing ngelani. Tak telepon di Agnes. Jadi aku polling 4 orang ini opo ngomongnya. Loh salah tak aku polling. Enggak, wong aku bingung kok. Ya aku polling. Saya memang dari polling 4 itu saya timbang-timbang kalau satu punya beban, satu pun juga punya beban. Ya wes lah, sama-sama punya beban wes disanggo ae wes. Bertiga maneh. Nah, kita sudah berbuat baik. Dek sing salah maneh. Gosong maneh. Loh, gosong maneh Tuhan. Oh, begini. Apa? Keliruku di mana? Keliruku di mana? Wes ngomong Tuhan, ngomong. Gak krungu apa-apa kupingku. Gak denger aku. Terus ono firman lagi di sini. Mazmur 13. Judulnya itu doa kepercayaan. Di Mazmur 13, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Suwe lo Tuhan. Gak kuat rasanya. Minggu, bulan, tahun. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Seolah-olah apa? Hatiku ini loh, tak kuat. Gosongnya terlalu gosong. Arep tak putihno iku lho cek angel Tuhan. Masuk ikut komunitas. Gosongnya ikut komunitas. Seret. Oh iya betul. Betul. Mulai titik putih. Bukan putih ya. Silver ya, apa grey gitu ya? Enggak putih kayak ngisi enggak ya? Merah ya namanya. Mangka. Putih mangka. Mangka. Abu-abu. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadapku? Mencari jawaban Tuhan itu enggak mudah. Betul enggak mudah. Sampai Mazmur ngomong gini loh. Kau lupakan aku terus-menerus Tuhan. Pasti semuanya pesan alami. Karena timingku Tuhan. Nggak usah ngomong jauh-jauh. Aku ini mesti bayar kartu kredit. Besok tuh mesti jatuh tempo. Loh, timingnya itu jatuh tempo Tuhan. Mbak Tuhan bilang, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Loh, iki mau deal. Mundur mana? Lah terus aku kudu yo apa? Karena apa? Timingnya Tuhan dan timingku. Wes lah, nek digepuki ya wes lah. Memang itu aku harus digepuki. Oh ya apa? Pasrah. Tapi enggak begitu. Sekarang ini dunia digital yang semuanya butuh jatuh tempo, semuanya butuh timing, semuanya butuh apa ya? Ketepatan waktu. Tapi sampai saya ini ngomong ini, berapa lama lagi Tuhan? Terus-menerus berapa lama lagi? Bahkan kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Enggak kuat rasanya. Enggak kuat, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apapun. Sementara hati kita tuh sudah gosong. Dan aku enggak akan lari kemanapun Tuhan selain daripadamu. Tapi kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Sakit loh. Sakit betul. Enggak usah jauh-jauh. Aku mau ngomong Erni. Lu ada waktu enggak? Ojo sekarang. Aku sibuk mau meeting. Deng. Itu teman. Betul enggak? Betul enggak itu? Saat kita mau butuh ngomong dalam detik itu, loh aku yo ngerti nek iki waktumu jam sibuk, aku ngerti. Tapi hatiku wis gosong mengkrepek loh, Cih. Ojo saiki Tirsa, aku sik mau meeting. Ya wis lah, pasrah akhirnya. Wis mbok Tuhan sak karep-karepmu wis nek wis mau gosong ya gosong.
Ini Mazmur 1, 2, 3, 4. Ini keluhan. Tapi ini doa kepercayaan. Hebat loh ini sampai saya mikir. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku? Ya apa nek gak khawatir, wong berasku entek. Ya apa gak khawatir? Plafonku sebentar lagi runtuh. Sedangkan kalkulasiku 10 digit itu ndak iso diutik-utik. Timingnya sudah lewat Tuhan. Ya wis lah, mbok wis sak karepmu Tuhan, wis mbok wis gak iso mikir di batas kemampuan kita. Tapi yang paling hebat dan bersedih hati sepanjang hari, lo betul, bersedih sepanjang hari karena gosong itu tadi loh. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Seolah-olah kita ini tetap berdoa, doa pagi, ya doa puasa, ya menyanyi, menyembah. Mentah 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Loh, gak ono apa-apa Tuhan. Ya apa ini? Dan itu sering terjadi. Bahkan Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu paling menyakitkan. Dan saat itu, nek kita dapat jawaban dari Tuhan, syukur aku tidak datang pada waktu kamu gosong hati. Ya apa jawaban kayak gitu? Habis. Loh, ada itu. Syukur aku tidak datang pada waktu. Yohanes 11 ayat 15. Coba dibuka. Mana ya? Yohanes 11 ayat 15. Yang tadi bilang Lazarus meninggal. Ya apa? Nek misalnya Tuhan ngomong kayak gitu, Tuhan gosong hatiku. Aku butuh engkau menjawab doaku. Tapi Tuhan bilang, ayat 15. Iya, 15 ya? Iya. Yohanes 11 ayat 15. Iya, tetapi bersyukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Pada Lazarus ya maksudnya. Gosong loh. Sudah mendengar, sudah apa ini? Sudah kau lupakan aku terus-menerus, kau sembunyikan wajahmu. Jawabnya apa? Lo bersyukur kamu ini gosong, aku ndak datang. Nah terus kapan Tuhan waktumu? Aku ini butuh sekarang, nek ndak aku mati loh. Mati tapi aku berdiri. Seringkali kita melakukan hal itu. Hidup tapi mati. Terus ya apa kayak gini? Apa jawabannya Tuhan baik kita? Berat, ndak mudah. Tapi jawabannya ada di Bilangan 6 ayat 23. Bilangan. Mau aku wis ngrepek aja, tapi kok hilang mana ya Alkitabku iki? Bilangan 6 ayat 23. Teman-teman yang udah dapat bisa bantu bacakan. Bilangan 6 ayat 23. Ayat 23. Ini, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Nah, cukup. Yang saya cari yang 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Padahal tadi saya merasa bahwa Tuhan itu memalingkan wajahnya. Bukan berarti Tuhan menampakkan saya terus kemudian, oh aku tidak senang, lu. Enggak. Tapi saya mendapatkan jawaban. Oh caranya Tuhan memberkati itu seperti ini ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Jadi nyambung apa yang dikatakan sama C. Krisantina. Cuman saya flashback ke belakang. Karena ya penuh hati saya itu tadi. Tuhan itu sebenarnya tidak menyembunyikan. Sayanya aja yang susah mencari dia. Ya karena hatinya gosong itu tadi. Ya gosong itu karena apa? Ya tidak bisa menerima keadaan.